Halo, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Siapkah kalian belajar mengenai sejarah retorika di Indonesia? Yuk, mari kita belajar bersama. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami merupakan kelompok satu yang beranggotakan Himawan Tito Sukmajati, Yosef Kusumawardana, dan Nola Febiola Ginting. Kali ini, kami akan menjelaskan tentang sejarah retorika di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasannya, apa itu retorika? Retorika berasal dari bahasa Inggris yang berupa retorik dan dalam bahasa Latin adalah retorika yang berarti ilmu bicara. Secara umum, retorika adalah ilmu dan seni dalam berbicara, mengatur komposisi kata, menyampaikan atau mengajak orang lain sehingga mudah dipahami dan diterima pendengar, serta terkesan atas apa yang diucapkannya. Retorika juga merupakan bentuk komunikasi di mana seseorang menyampaikan buah pikirannya, baik lisan maupun tertulis, kepada hadirin yang relatif banyak, dengan berbagai gaya dan cara bertutur, serta selalu dalam situasi tatap muka atau face to face, baik langsung maupun tidak langsung. Adapun menurut Aristoteles, retorika adalah kemampuan untuk melihat perangkat alat yang tersedia untuk mempersuasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latar belakang lahirnya retorika. Retorika lahir sebagai seni yang dipelajari dimulai dari abad 5 sebelum Masehi, ketika kaum sofis Yunani mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Pada waktu itu, retorika memiliki berbagai fungsi, yaitu untuk mencapai kebenaran atau kemenangan bagi suatu pihak, untuk meraih kekuasaan sebagai alat persuasi yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Retorika bersifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Yang pertama, rasional. Rasional artinya pembicara dalam menyampaikan sesuatu harus secara sistematis, berurutan, dan tidak keluar dari konteks. Empiris artinya objek bahan yang akan dibahas disajikan fakta-fakta yang dapat dirasakan panca indera. Umum artinya kebenaran yang tidak bersifat rahasia, sehingga bisa diketahui khalayak ramai. Kemudian yang terakhir, akumulatif, yaitu perkembangan ilmu yang sudah ada dari sebelumnya. Prinsip-prinsip retorika. Prinsip-prinsip retorika terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, prinsip retorika komposisi efektif dan persuasif orator, dan prinsip komposisi prosa. Prinsip komposisi yang efektif dan persuasif orator, hal ini harus diperhatikan bagi seorang orator agar dapat bekerja secara efisien dan efektif. Yang kedua, prinsip komposisi prosa, yaitu ajaran teoritis mengenai seni ditambah dengan cara-cara yang dipergunakan dalam prosa. Adapun tujuan dan fungsi retorika tersebut adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, to inform, yaitu untuk memberikan informasi kepada orang banyak. Yang kedua, to convince, yaitu untuk meyakinkan dan menginsafkan orang lain. Yang ketiga, to inspire, yaitu menimbulkan inspirasi dengan teknik dan sistem penyampaian yang baik dan bijaksana. Yang keempat adalah to entertain, untuk menghibur orang lain. Adapun jenis-jenis dari retorika, yang pertama adalah monologika. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog, di mana hanya ada seorang berbicara. Bentuk-bentuk yang tergolong dalam monologika adalah pidato, kata sambutan, kuliah, ceramah, dan deklamasi. Yang kedua adalah dialogika. Dialogika adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, di mana dua atau lebih berbicara mengambil bagian dalam suatu proses perbincangan. Bentuk dialogika yang penting adalah diskusi, tanya jawab, perundingan, percakapan, dan debat. Yang ketiga, pembinaan teknis bicara atau teknik berbicara merupakan syarat retorika. Oleh karena itu, pembinaan teknik berbicara merupakan bagian yang penting dalam retorika. Dalam bagian ini, perhatian lebih diarahkan pada pembinaan teknis bernapas, teknik mengucap, bina suara, teknik berbicara, dan bercerita. Strategi penyusunan retorika. Yang pertama, invention. Invention merupakan konstruksi untuk pengembangan dari sebuah argumen yang relevan dengan sebuah tujuan dari pidato. Langkah ini
mencakup kemampuan untuk menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan memberi materi yang cocok untuk pidato. Yang kedua, dispositio atau arrangement, penyusunan bahan dan materi. Disposisi ini merupakan penataan ide. Penataan ide akan membantu pendengar memahami hubungan antar ide serta menghindari kebingungan. Penataan ide yang efektif juga akan membuat pesan lebih persuasif dengan membiarkan setiap ide membangun di atas apa yang telah dipresentasikan lebih dahulu dan membuat argumen lebih kuat. Style atau gaya pemilihan bahasa yang indah. Style adalah cara penggunaan bahasa dalam mengekspresikan ide. Penggunaan style yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik, dan powerful. Sebagai persuader yang efektif diharapkan dapat menggunakan bahasa yang efektif dalam menyuarakan argumen. Penggunaan bahasa harus sungguh-sungguh diperhatikan sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang salah. Memori atau mengingat materi. Memori berhubungan dengan kemampuan untuk mengingat mengenai apa yang akan kita katakan. Pada zaman dahulu, hal ini berarti mempelajari cara untuk mengingat ide dalam urutan untuk kita mempresentasikan mereka dengan bahasa yang direncanakan. Pada masa kini, hal ini lebih kepada bagaimana menggunakan catatan atau manuskrip daripada menghafal secara keseluruhan. Yang kelima, pronunciation atau delivery. Delivery merupakan bagian terakhir dari retorika. Delivery merupakan secara vokal dari fisik dalam mempresentasikan speech kita. Delivery sangat penting ketika orang lebih memperhatikan ide yang dipresentasikan secara menarik dan powerful. Delivery seharusnya mempresentasikan ide sesuai bobotnya dan tidak untuk membuat ide lemah tampil lebih kuat. I.R. Soekarno. Beliau adalah mantan Presiden RI yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Beliau sering berpidato di depan orang banyak dan juga pernah berpidato mengenalkan Pancasila di Amerika. Saat itu, selain menyebutkan 5 poin penting Pancasila dengan bahasa Inggris, semua hadirin pun berdiri dan memberikan tepuk tangan kepada Soekarno. Beliau juga yang mengumumkan Indonesia keluar dari PBB. Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang juga dosen dari Universitas Indonesia, ini memiliki karakter sebagai pembicara yang hebat. Sebagai menteri, Pak Anies sering menyampaikan pidatonya ke masyarakat jika dalam acara yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan Indonesia. Jadi kesimpulan dari retorika adalah ilmu dan seni berbicara yang mempelajari tentang bagaimana bertutur kata di hadapan orang lain dengan sistematis dan logis untuk memberikan pemahaman dan meyakinkan orang lain. Retorika sangatlah membantu dalam membangun argumentasi atau juga pendapat dan seni berbicara, karena di mana melalui retorika akan tumbuh rasa untuk memberikan pendapat, untuk membangun kreativitas berbicara seorang melalui berpidato, dalam menyampaikan suatu pendapat tentang suatu hal yang dapat mempengaruhi pendengarnya sehingga membangun seseorang memberikan pendapat dan menghasilkan kreativitas berbicara dalam dirinya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.